and its trends among Indonesian youngsters. The first speaker is Pak Made Heri Santosa. Halo Pak Heri. Halo Pak Rizky. And the second speaker is Mr. Yutaka Tokunaga. Halo Mr. Yutaka. And the third speaker is Pak Made Agus Mandala Putra. Halo semuanya. Yeah. Before we start the webinar, I would like to introduce our first speaker, Mr. Madeheri Santosa. So, Mr. Madeheri Santosa is a lecturer researcher at Universitas Pendidikan Ganesha, and his work have been published in several publications, including Nova Science Publishers, Journal on English as a Foreign Language, Journal of Educational Technology, Journal of English Education and Linguistic Studies, and many others. So Mr. Madeheri Santosa worked as a head of online learning center in Universitas Pendidikan Ganesha. Also, he was editor-in-chief of Journal of Society and Humanities, and the recent publication he created is the Developing Android-based English Vocabulary Learning Materials for Primary School Students. The next speaker is Mr. Yutaka Tokunaga. Mr. Yutaka Tokunaga is a President, Director, and CEO of Timedor Indonesia. Timedor Indonesia is a startup company that provides IT development service and programming education service. Mr. Yutaka Tokunaga also worked for social startup Mira Indonesia, which is located in local area of Sulawesi, as an advisor. And our third speaker is Mr. Made Agus Mandala Putra. And Mr. Made Agus Mandala Putra is from Universitas Pendidikan Ganesha, and part of the startup, part of Susila Landharma VR, and that's it. That's the speaker for today. So let's start. Well, we're just gonna start the material from our first speaker, from Mr. Madeheri Santosa. Yes, Mr. Madeheri Santosa, we can start the materials now. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, Pak Rizky, Pak Yutaka, and Pak Mandala. Morning. Morning. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Thank you, Pak Rizky, for bringing us together finally with the webinar today, the international webinar today. Ibu Bapak, para teman-teman semuanya, kami mohon maaf semuanya karena baru bisa live terkait beberapa isu teknis tadi yang disampaikan yang terjadi di sisi operator. Today we are going to share some basic thoughts and plans, programs of what we are doing and what happens actually in the world today, and especially in the Indonesian context. So let me share my screen now. And Pak Rizky, could you please confirm whether the screen is okay for you? Can you see my slide? Ya, belum, masih hitam, Pak. Okay. So my topic today is importance of IT education and its trend among Indonesian youngsters. Yeah, can you see my slide, Pak? Pak Rizky? Oh, Mandala or Pak Yutaka, can you confirm, please? Yes, I can. Yes, it's already. Sorry. Thank you. Right. So clear, Pak. So, thank you very much.
So my name is Made Heri Santosa. You can call me Made or Heri. I'm from Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. That's my contact. Apart from being a teacher in Undiksha, I'm also running several programs or be a part of several associations. So one of them is called Bali Edukasi. It's a NGO type of thing where we go to many different parts of remote areas in Bali and help them to learn with their educations. I also help many young people, especially in Bali, to go abroad to get scholarships for their studies. In the Indonesian context, I also help with the programs with the Indonesian Technology Enhanced Language Learning Association. So we help with how teachers in Indonesia run their classes using technologies as their tools. We also with Mandala, Mandala and I also work together in Susila Landharma application startup. So basically we just a newborn platform. And one of them, I also help with the community service of Indonesia Extensive Reading Association in Indonesia. So today I'm going to talk about several things. The first one is new learning. So what happens today, Ibu Bapak ya? Apa yang terjadi hari ini? The next one is disruption and literacy, especially digital literacy. Then I would like to talk about some philosophical principles that you have to have as someone who wants to do something different. That is from 0 to 1, from 1 to n. And last, I would like to talk about some trends, issues, opportunities, and challenges when you deal with business, startups, and also running a program. Last, I would like to summarize everything. So, what is new learning actually? So before this, people around the world, and especially in Indonesia, direct their programs, policies, and everything into the so-called Industrial Revolution 4.0. Jadi semua kebijakan, semua perhatian, semua wawasan diarahkan pada yang namanya bagaimana kita menyiapkan orang-orang SDM, murid kita, agar siap berkiprah, berperan di dunia industri 4.0. Karena yang dihadapi adalah artificial intelligence, otomatisasi, robots, machines, dan sebagainya. Bagaimana manusia bisa berperan, bukan menggantikan robot, tapi bergandengan tangan dengan robot. In Indonesian context, policy sudah dibuat. Yang pertama ada namanya Merdeka Belajar, so freedom to learn. This is in the level of school. Inti dari Merdeka Belajar, bagi teman-teman yang menjadi guru pasti sudah tahu bahwa rencana pembelajaran, salah satu yang penting adalah rencana pembelajarannya tidak harus berhalaman-halaman RPP-nya gitu ya. Kalau yang guru pasti tahu, buat RPP kebanyakan administratif dan birokrasinya. But Merdeka Belajar is focused more on how you help the students to achieve the learning objectives. Bagaimana Ibu Bapak, teman-teman guru membantu siswanya mencapai tujuan pembelajaran. Dan bahkan di situasi pandemi ada yang namanya kurikulum darurat. Artinya bisa memilih yang mana saja yang relevan di konteksnya masing-masing. In the university context ada sebuah policy namanya Kampus Merdeka. Ada banyak. Intinya adalah bahwa mahasiswa dari jurusan tertentu bisa mengambil mata kuliah dari jurusan lain yang dipandang perlu untuk meningkatkan skills mereka. Dan juga sebuah program studi bisa dalam tanda kutip menawarkan atau menjual mata kuliah yang kira-kira bisa banyak orang tertarik. So that's what happened before this. Because of the pandemic, now people start to change the way they learn. Nah, this is called new learning, Ibu Bapak. Inilah yang disebut dengan pembelajaran era baru, di mana semuanya harus mengadaptasi dirinya di situasi yang berubah dengan cepat ini. Ya, apa yang terjadi sebenarnya sekarang? You must have known this one probably. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu. So, when you go or aim into preparing human resources, jika Bapak Ibu ingin menyiapkan SDM yang tangguh dan unggul, itu tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional.
Bapak Ibu tidak bisa lagi mengajarkan hafalan misalnya atau memorization, tetapi you have to help your younger human resources to equip themselves into having these skills, top 10 skills. Nah, ini diprediksi tahun 2015 yang lalu. Nah, sekarang sudah 2020. Apa nomor satu? Complex problem solving. Nah, ini tidak semua orang bisa, apalagi di kultur tertentu seperti Asia atau termasuk Indonesia dan Bali. Jadi, bagaimana melihat masalah, problem posing, dan bagaimana memecahkan masalah, problem solving. That's number one. Dulu critical thinking, but now it's not as simple as that. Yeah. Apart from this, you can read that one yourself. There is also called emotional intelligence. This is more about your personalities, your characters, something inside, ya, hati nurani, conscience dan seterusnya, compassion, ya, dan seterusnya. Jadi ketika ingin bisa berperan di dunia global, Bapak Ibu harus memikirkan yang namanya keterampilan-keterampilan lunak atau soft skills, bukan hanya keterampilan hard atau keterampilan hard skills. Ya, nanti kita akan bahas apa sih yang harus disiapkan, gitu ya. Nah, in new learning context ada juga yang disebut dengan new learning process. Artinya apa? Saat ini kita diminta di situasi pandemi belajar, bermain, dan bahkan memproduksi sesuatu at the same time. Sebenarnya konsep ini sudah ada dulu, tapi karena pandemi kita dipaksa untuk berubah dengan lebih cepat dan harus begitu ya. Saya ingat saya sudah keliling beberapa tempat di Indonesia dan beberapa tempat di luar Indonesia, mencoba untuk mengajak, ayo kita coba pakai teknologi misalnya, karena dia alat yang jika digunakan dengan tepat akan membantu bagaimana kita bekerja. Jika kita jadi guru, dia akan bisa membantu kita untuk mengajar gitu misalnya. Tapi tidak bisa secepat corona merubah orang. Jadi corona lah yang bisa melakukan perubahan, ya nggak Bapak Ibu ya. Next. Nah, apa yang terjadi saat ini? Bapak Ibu pasti sudah tahu, you must have known about this. There are so many developments they are very rapid of technological developments. Mainly technologies seperti ceritanya dari zaman batu dulu, bagaimana membuat api dan seterusnya. Apapun itu teknologinya selalu digunakan untuk memecahkan masalah secara inovatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sekarang berada dalam situasi yang namanya perubahan atau disrupsi? Let me give you this illustration. You must know Nokia, you must know Kodak, and you probably know Fujifilm. The question is, I normally give this question also to others, where is Nokia today? Where is Kodak today? And the question is it a change or a disruption? So Nokia, even the CEO said, we didn't do anything wrong, kan gitu dia bilang, but we lost. Jadi dia melakukan perubahan, dia mengganti inovasi bentuk HP-nya dan seterusnya, tapi it cannot keep up with the change. Fujifilm is interesting. Fujifilm is still there compared to Kodak. Kodak is gone, but Fujifilm can evolve themselves into beauty products, for example. Yeah. The next one, which is very familiar to you, is the change from Uber, Grab, Gojek, OVO, compared to Bluebird. Now everything seems normal, but the first time Uber came, the first time Grab and Gojek came to Indonesia, you know, there was some demonstrations and protests, right? Ada banyak sekali demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa pendapatannya berkurang, kemudian tidak bisa bekerja dan seterusnya. Jadi Bluebird merasa kok tiba-tiba pendapatan saya berkurang, padahal tidak ada taksi lain di jalanan, tidak ada kantor taksi lain di jalanan, tidak ada proses administratif misalnya untuk mendaftarkan mobil dan seterusnya dan seterusnya. Para pengemudi dari Grab dan Gojek dan Uber misalnya menggunakan kendaraan pribadi yang malam harinya atau ketika istirahat parkir di rumah masing-masing, tidak perlu pool begitu ya. And also the evolution of financial technology, fintech like OVO. Yeah, in overseas there are many of these already, like Alipay and so on and so on. Okay, the question is this a change or something else?
Jadi Bapak Ibu, teman-teman, you have to realize that this is called disruption. I hope that you can hear the voice. Pak Yutaka, Mandala, and Pak Rizky. So basically, this is about how a robot has been introduced in serving the customers in Shanghai. So everything is very automated, semuanya otomatisasi, memesan makanannya pakai QR code. Sebelumnya QR code tidak terlalu terkenal, kemudian makanan dibuatkan, kemudian datang makanannya ke meja pemesan masing-masing. Tentu akan ada perdebatan di sini plus dan minus, misalnya hospitality, keramahan dari waitressnya, dan seterusnya akan kita bisa perdebatkan. Di sanalah kita justru nanti bisa masuk sebagai manusia, apa yang robot tidak bisa gantikan dari manusia. That's where you have to upgrade your skills. Oke, nah saya akan lanjut saja. Nah ini juga terjadi dengan robot yang ada di Amazon misalnya, atau sebuah humanoid robot, artificial intelligence based robot namanya Sophia yang ada di sini. Ya, if you talk to Sophia, she will respond you. And Sophia is granted Saudi Arabia citizenship on 2014. Jadi dia dianggap sebagai manusia, mendapatkan kewarganegaraan. Nah, secara konsep, Ibu Bapak, karena saya bicaranya di sana, ini sebenarnya inilah yang terjadi saat ini. So, in relation to digital development and humanities, there is one called past, present, and future. Kalau di Jepang sudah biasa dengan society 5.0, dengan industri 4.0, kita mungkin baru belajar, ya. Nah, intinya adalah Bapak Ibu mungkin yang seangkatan dengan saya atau di atas pernah mengalami yang namanya web 1.0, where Bapak Ibu tidak bisa mengisi atau membuat website sendiri, harus minta tolong sama tenaga ahlinya gitu ya. Jadi kontennya dibuatkan, yang membuat website adalah orang-orang yang ahli di dalamnya. Kemudian muncullah web 2.0, artinya kita sendiri bisa meng-create konten kita sendiri. Misalnya yang paling gampang adalah blogs. Semuanya sudah ada template dan seterusnya. And now we come into web 3.0, intinya adalah ada semantic web dan artificial intelligence ada banyak di dalamnya. So, Bapak Ibu sudah tahu apa yang sudah dihadapi sekarang, ada di sekitar kita, robot sangat banyak ada, otomatisasi ada banyak, Bapak Ibu bisa pesan makanan dengan menekan QR code, dengan memesan pada Grab, Gojek, dan teman-temannya. Tetapi kemudian jika yang berpikir, apa yang saya bisa lakukan dan robot tidak bisa, itu Bapak Ibu berarti harus mengisi diri sendiri, menyiapkan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau ceritanya di Alibaba, di sebuah pabrik milik Jack Ma dengan robotnya tadi, itu para pegawai yang mengurus packaging dan pemesanan barang itu berkurang 70%. Artinya apa? Tenaga manusia tidak diperlukan lagi. Bagaimana kita bisa kemudian bersaing atau bahkan berkolaborasi dengan mesin? Itu yang penting Ibu Bapak. Nah sekarang mari kita lihat apa sih yang terjadi dengan generasi kita dan khususnya hubungannya dengan literasi. Bapak Ibu pasti sudah tahu, you have known about this probably. So there are some generations in our society today, and mostly of us, the teachers, the one who knows more, or belong to those older than our younger generations. We have baby boomers, for example, in schools. The teachers are baby boomers or Gen X, like me. And then the students are more Gen Z and Gen Alpha, meaning that we have different ways of thinking, we have different characteristics, we have different perspectives, behaviors, styles, and so on and so on. So, we are teaching Gen Z and Gen Alpha yang disebut dengan milenial, dan yang mengajar jangan sampai tetap gayanya kolonial. Ini sedikit joke ya, Bapak Ibu ya. So, the baby boomers and Gen X must be able to get parallel at least or facilitate the Gen Z and Gen Alpha's learning. Nah, intinya apa sih yang terjadi saat ini? Technologies has been disruptive, learning modes have been
very dynamic. Jadi mode belajarnya bisa saja seperti sekarang synchronous at the same time or asynchronous. And literacies are very important. In the past, literacy, seseorang yang melek begitu ya, yang melek literate, itu dibilang adalah orang yang bisa membaca dan menulis. Someone that can read and write. But today it's not enough. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ini. Jadi tidak hanya sekedar keterampilannya, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, tapi juga bagaimana misalnya meramu semuanya menjadi sebuah informasi yang menarik. Bagaimana apa yang kita lakukan bisa bermanfaat sama orang lain. That's called literacy. In the digital literacy concept, then it relates to digital things. Misalnya bagaimana melakukan browsing yang bagus, bagaimana misalnya menggunakan informasi yang ada dari beragam channels, YouTube, website, dan seterusnya agar menjadi sebuah sesuatu yang baru dan bermanfaat. That's why I always talk about this. Pay attention to the difference between digital literacy atau melek digital dan IT atau ICT skills atau terampil teknologi. Ada orang yang banyak sekali hanya terampil teknologis, tapi tidak melek teknologis atau digital. So you have to go to digital literacy. You have to be able to deal with technologies and make it useful. That's digital literacy in brief, ya, secara singkat. Apa saja yang terjadi di SDM kita saat ini? Jadi anak-anak yang kita hadapi sekarang adalah sudah biasa dengan mobile technologies, bahkan disruptive technologies. They are very familiar with doing multitasking. Orang-orang angkatan saya atau Bapak Ibu mungkin yang di atas saya pasti maksimal misalnya cuma bisa 2 atau 3. Anak-anak ini bisa 5 multitasking. Menonton YouTube, main game, kemudian ngetik WhatsApp atau Instagram story at the same time. Time attention-nya sangat pendek Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu teorinya bilang 6-8 menit. So, kalau nanti ingin menyisipkan sesuatu, kalau di guru misalnya ingin mengajar, Bapak Ibu jika tidak bisa melibatkan anak-anaknya dalam waktu 8 menit, you will lose them. Bapak Ibu akan kehilangan mereka. Nah, ini makanya nanti kalau di sisi pendidikan, bagaimana guru bisa memikirkan strategi yang tepat, konten yang menarik, teknologi yang relevan misalnya, dan integrasi ketiganya, agar anak-anaknya bisa engage atau terlibat dalam pembelajaran kita. Ini isu yang lain ya, di mana isunya adalah pandemi saat ini, bagaimana mengajar di konteks daring begitu ya. Nah, dalam konteks sekarang kita harus menyiapkan anak-anak atau SDM yang siap bersaing dan berperan di dunia global. Bahasa saya harusnya berperan. Karena sekarang bukan lagi tentang kompetisi, Bu Bapak, tapi sekarang adalah zamannya kolaborasi. Bapak Ibu tidak mungkin bisa semuanya. Oke, jadi akan ada orang yang mengurusi manajemen, bisnisnya, programmernya, dan seterusnya. So you have to collaborate. Dan ini harus dilatih keterampilan lunaknya sejak dini, kolaboratif. Banyak orang pintar tapi tidak bisa bekerja sama, something like that. Okay, so when you want to equip your young generations, for example, to be creators, to be someone who are not only followers, bukan hanya consumers dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan mereka menjadi the driver. Kalau Prof. Driver. Jadi bagaimana menjadi leadersnya, bagaimana menjadi kreatornya, bagaimana menjadi produsennya. Gitu ya. Ada beberapa filosofi, yaitu pertama dari Thiel dan Master, namanya From Zero to One, dan apa yang kita bisa lakukan from one to end. Apa itu from zero to one? In business khususnya, every moment happens only once. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ingin berpikir bagaimana menciptakan sesuatu, khususnya jika ingin berpikir tentang running a business, doing a market share or marketplace, you have to think about this. For example, the next Bill Gates will not build an operating system. Jadi Bill Gates sudah buat Windows, yang melanjutkan pasti tidak akan buat Windows lagi. The next Larry Page and Sergey Brin will not make a search engine. Karena Google sudah sangat sukses. Jangan lagi membuat sesuatu yang sama seperti Google. And the next Mark Zuckerberg won't create a social network. Nah,
Ini yang Bapak Ibu harus pikirkan. Kalau ingin membuat sesuatu, you have to start something new, but is needed by the society. Tapi tidak cukup hanya dari 0 ke 1. Kita bahkan sudah harus berpikir from 1 to n. Apa itu? You don't imitate. Zero stage has passed. You are now in stage 1. Google sudah ada di sana, Windows operating system sudah di sana, iOS sudah di sana, dan seterusnya dan seterusnya. So it's time for you to do differently. That is from 1 to n. Misalnya, kalau ada misalnya Windows sebagai operating system, apa yang harus dilakukan? Ada Linux, ada kemudian iOS atau Macintosh, dan mungkin ada yang lain. Ya, ada Ubuntu dan seterusnya. Atau misalnya kalau aplikasinya misalnya banyak yang sudah tentang cerita, misalnya kalau dia untuk pembelajaran bahasa Inggris, kita harus membuat apanya? Misalnya bagaimana membuatnya branching narratives. Ada istilah, misalnya satu cerita dibuatkan multiple plots. Jadi orang akan memilih plot atau jalan cerita yang dia inginkan, dan ceritanya akan beragam dengan ujung yang sama. So you have to start differently, ya. To do this, you have to have a disruptive mindset, Ibu Bapak. Saya beri contoh yang sederhana dengan 3 program sini. Ada Microsoft Word, ada Excel, dan PowerPoint. Dari ketiga ini, kalau ingin memiliki yang namanya sesuatu yang berbeda, yang disruptif bahkan, Bapak Ibu harus berpikir sesuatu yang sifatnya banyak ada kreasinya, kreativitasnya, banyak ada imajinasinya, dan bukan sesuatu yang rutin, manual, dan robotik. Kira-kira apa jawabannya di sini? Jika pertanyaan saya adalah di antara ketiga ini, yang mana yang kira-kira keterampilannya akan banyak diperlukan di dunia industri revolusi industri 4.0? Apakah keterampilan mengetik? Apakah keterampilan misalnya menghitung dengan formula, dengan Excel, atau keterampilan misalnya mendesain sesuatu dengan PowerPoint? Silakan ya dijawab di YouTube. Nah, semua punya plus dan minus, tetapi jika ingin berpikir bahwa kita harus menjadi seorang kreator, seorang pencipta, dan seorang yang sifatnya banyak karya atau kreasi, Bapak Ibu pasti akan mengarah pada yang namanya PowerPoint. Nah, ini hanya contoh saja. Bukan berarti Word itu tidak baik, Excel tidak baik. No, tetapi the mindset. Ya, the mindset. You have to be able to create something new. You have to imagine something. You have to be creative, and so on and so on. Okay? Nah, what you have to do, you cannot just rely on your skill today. Misalnya ada mahasiswa saya, karena saya ngajar di jurusan pendidikan bahasa Inggris, dia hanya belajar bahasa Inggris saja, IPK-nya tinggi sekali, 4.1 misalnya, ini joke saja, 4.1, tapi karena dia hanya menghafal, ketika dia ke dunia kerja, dia tidak bisa memecahkan masalah. Dia tidak bisa berkolaborasi dengan temannya. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena dia hanya biasa ingin didengar. So you have to upgrade your skills. And now there are so many opportunities. Misalnya webinar di situasi pandemik. Live streaming seperti hari ini. Bapak Ibu bisa pergi ke Massive Open Online Course yang ada di FutureLearn, Coursera, Udemy, atau belajar dari berbagai skills upgrade yang ada. Atau belajar coding. Nanti Pak Yutaka mungkin bisa cerita. Ya, coder itu sangat diperlukan sekarang Ibu Bapak, programmer ya. Dan sekarang banyak sekali ada program yang sangat gampang seperti Hopscotch, kemudian Codemy kalau ada di Indonesia itu salah satu startup juga. Untuk anak-anak itu banyak sekali program-program programming sama coding. Ya, why? Because you have to have something different. Bapak Ibu punya atau anak-anaknya punya kemampuan bahasa Inggris yang mungkin bagus, plus something. Apakah harus teknologi? No, but if you have technologies, it can help you. Jadi teknologis, bisnis, dan yang lainnya, silakan. But you have to have a basic thing. Misalnya apa keterampilan dasarnya? Misalnya pendidikan, misalnya commerce, misalnya bisnis dan seterusnya. You add with something else needed by you yourself to be able to participate in the global world, gitu ya. Nah,
in the educational context, kalau kita bicara di pendidikan Bapak Ibu, jika ingin menjadi sebuah pencipta, inovator, dan kreator begitu ya, Bapak Ibu menggunakan yang namanya pengembangan materi, materials development. Nah, teorinya ada banyak, modelnya ada banyak, salah satunya yang terkenal namanya ADDIE model. Yang sederhana terdiri dari Bapak Ibu harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan oleh lingkungan Ibu Bapak, kemudian setelah ketemu apa yang dianalisis, oh ternyata dia perlu buku, oh dia ternyata perlu aplikasi, oh dia ternyata perlu program, oh ternyata dia perlu media pembelajaran, oh dia ternyata perlu ABC. Nah dari sana baru kemudian mendesain. Ternyata kalau dia perlu buku aslinya sudah ada, tapi ternyata dia perlu materi 1, 5, 10 saja. So you have to design this one. Then you have to develop. Jadi apa yang baru? Sebelumnya sudah ada buku, berarti sekarang berbasis aplikasi. That's the new thing. You have to develop. Developnya pakai apa? Ya silakan programming, PowerPoint, dan seterusnya. Kalau di level pendidikan tidak serumit teman-teman di programmer ya mungkin ya pakai coding dan seterusnya. Tidak semuanya bisa di sana. But you can always do this. Saya dengan beberapa mahasiswa dan tim saya nanti bicara di Susiala Dharma Application Startup itu menggunakan banyak yang sederhana seperti PowerPoint, kemudian menjadi Android application dan seterusnya. Ya, terakhir kemudian selanjutnya diimplementasi. So, to test, try out, dan terakhir dievaluasi. Nah, ini proses yang panjang, ada banyak model. Nah, variasi yang lebih sederhana ada namanya ini namanya research and development, R&D, ada juga namanya design and development, D&D. Itu biasanya tidak ada analisis lagi karena proses analisis sudah dilakukan sebelumnya atau sudah ada data mengenai analisis yang dibutuhkan. Nah, ada banyak model yang lain. Untuk multimedia ada namanya Lee and Owens model. Nah, nanti bisa dicari atau bisa dihubungi saya. Nah, well, it is a bit different with startup actually. Kalau dengan startup itu formasinya mirip, jadi mengembangkan sesuatu, tetapi dia harus berpikir 3 hal besar, yaitu formation, validation, and growth. Karena ini hubungannya adalah bagaimana dia mencapai sebuah titik stabil. Pertama harus melakukan pitching ideas begitu ya, kira-kira idenya apa yang sudah ada, apa yang belum ada, kemudian dikonsep, kemudian mencari orang-orang yang mau bekerja. Jadi biasanya ada juga yang semangat tapi kemudian tidak dan seterusnya, kemudian baru dibuat, kemudian dites di pasar, divalidasi gitu begitu istilahnya. Setelah itu baru dilihat ini seberapa sih levelnya, di scale dia, ditimbang begitu ya. Terakhir baru dia sudah bisa establish. Nah, secara sederhana ini, banyak startup yang baru waktu muncul tahun 2015-an itu mati. Dan itu sangat biasa. Jadi Bapak Ibu jika nanti membuat startup juga harus biasa saja jika itu tidak berjalan. Oke? Nah, Bapak Ibu kemudian sudah mungkin yang terlihat adalah yang sudah sukses seperti ini Gojek, Tokopedia dan teman-temannya. Mereka sudah Centaur, sudah unicorn dan seterusnya, tapi banyak sekali di bawah ini yang masih kecil-kecil. Yang misalnya baru 2 orang, 5 orang anggotanya atau 25 orang dan seterusnya. Oke. Nah, itu bagaimana kita ingin menjadi inovator. Terakhir saya ingin menceritakan ini. Jika Bapak Ibu mencipta sesuatu, ada teori yang namanya diffusion of innovation dari Rogers. Ini teori lama. Artinya adalah satu, ada yang namanya kurva bell curve yang seperti bell ini. Di mana ketika Ibu Bapak meluncurkan sebuah produk, akan ada 2,5 orang yang langsung membeli produk itu. Mereka adalah para inovator. Mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan produk tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Yang selanjutnya ada yang namanya early adopters, 13,5. Ini adalah orang yang senang dengan produk baru, namun menunggu review dari inovator. Selanjutnya yang ada di tengah-tengah ada yang namanya early majority, 34. Itu biasanya yang menunggu kira-kira sudah mulai terkenal, sudah mulai keren, baru dia beli. Selanjutnya ada yang namanya late majority. Ini setelah menunggu banyak orang yang pakai, baru dia akan pakai. Terakhir ada yang namanya laggards. Ini adalah orang yang sulit berubah, yang mungkin akan membeli atau bahkan tidak sama sekali. Ya. Nah, itu pertama. Proses yang kedua ada namanya S-curve, yang kuning ini. S-curve artinya, jika Bapak Ibu ingin mengembangkan sesuatu, Bapak Ibu harus berpikir
siapa target kita, kemudian kita akan tumbuh, kemudian naik terus, kemudian di tengah ini akan ada proses yang namanya maturity. Bisa saja mati, bisa saja tumbuh terus sampai menuju S. S-nya ini bisa beragam, bisa landai seperti ini, bisa cepat menukik, bisa turun, dan seterusnya. Untuk lebih lanjut bisa nonton di alamat YouTube yang saya berikan. Contohnya dengan ini, Bapak Ibu pasti pernah mencoba Snapchat, ya. Snapchat itu keren, birth, dia lahir, dia tumbuh, kemudian dia punya satu fitur yang tidak ada dimiliki oleh siapapun waktu itu, social network, yaitu stories. Nah, ternyata Snapchat kemudian declining, tapi kemudian berinovasi dan diambil oleh Instagram. Sekarang semua social networks menggunakan stories, WhatsApp, Facebook, dan semuanya. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Silakan, sesuai dengan passionnya. Itu tren yang terjadi. Apa yang bisa anak-anak muda khususnya Indonesia lakukan kalau ingin menjadi inovator dan kreator, silakan pikirkan. Dan ini apa yang saya sudah sedang kerjakan saat ini, membuat buku, membuat aplikasi, membuat program dan seterusnya. Masih sangat sedikit dibandingkan yang sudah sukses begitu ya. But for me myself, I'm trying my best to keep doing this, gitu ya. Dan saat ini saya membantu juga ada salah satu grup gitu ya teman-teman. Saya tidak akan cerita tentang apa karena di bisnis atau di sebuah startup kita harus tetap merahasiakan dulu apa sih potensi yang kita tawarkan. Ya, saya menjadi advisor juga di sini hanya membantu secara sosial. Tapi intinya adalah ini sebuah startup yang sedang disiapkan. Oke, dan selain itu membuat buku dan seterusnya karena my job is like that. Ya, tentu ibu bapak punya pekerjaan yang berbeda, passion yang berbeda, kemampuan yang berbeda, apapun itu, do it. Ya, so be a creator, be an innovator, have a disruptive mindset, be in a disruptive society, and be different. I think that I can say, Bapak Ibu, jangan seperti dinosaurus, meskipun besar, kuat, tapi saat ini tidak ada kecoa, dia ada di tempat kotor, kecil, tapi bisa bertahan karena kecoa bisa melakukan yang namanya adaptasi. Thank you, Ibu Bapak. Materi saya bisa di-download di sini. Saya kembalikan ke Pak Rizky sebagai moderator. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Made Heri Santosa. What a wonderful sharing session and motivation from Mr. Made Heri Santosa. And before we start before we start the material from the next speaker, we would like to thank the STIMIK Primakara and Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, Xpray Nexus, Susila Landarma, Time Door Indonesia, and Bali Edukasi, also Webinar Indonesia for supporting this webinar today. And for the audience, if you want to ask questions for Pak Made Heri, Pak Yutaka, and Pak Mandala Putra, you can just type the questions in the live chat. And without waiting any further, the next speaker is Mr. Yutaka Tokunaga. So, I give the time to Mr. Yutaka. Mr. Yutaka? It's still mute. Oh, yeah. Halo, Mr. Yutaka. sorry, I forgot to mute. Hai semuanya, nama saya Yutaka. Saya dari PT Time Door Indonesia. Sebenarnya saya orang Jepang ya, tapi saya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya akan coba campur untuk penjelas ke kalian. Oke. Jadi saya share screen dulu ya. Sebentar. Bisa? Alright. Bisa? Sudah share?
Sudah. Yes. Oh gitu. Tapi kayaknya Bisa YouTube Pak Yutaka. sudah ya? Ya, Bisa sudah, Pak, ya bisa. sudah muncul. Sudah muncul. Oke. Yes. Oke, jadi tema saya juga sama ya, digital trend dan programming career, programmer career. Oke. Actually, I watched Pak Haris presentation. Yeah, I'm a little bit shocked because the most of the things that I want to say already said by Pak Hari. So, so mungkin ya It's okay Pak. terlalu banyak yang saya bisa mengajar ke audiens. Tapi mungkin maksudnya digital trend itu mungkin sama. Jadi mungkin ya itu mungkin oke lah saya bicara trend tapi mungkin hampir sama dengan Pak Hari, tapi mungkin saya jelaskan dengan cara saya ya. Oke. Oke, jadi kenalkan sendiri saya Yutaka. 6 tahun lalu saya datang dari Jepang. Dulu saya kuliah di Jepang, belajar information technology. And after that, saya kerja di perusahaan Jepang IT. Saya sebagai project manager dan marketing manager. Habis itu saya pindah ke Indonesia. Saya sekarang di Bali. Dan langsung berdiri PT Timendo Indonesia. Jadi sekarang ya sudah 6 tahun ya. Tahun lalu saya mulai Mira Indonesia. Mira Indonesia itu kayak social enterprise that we try to help the local people to make the business and income. Okay, So my company PT Timendo Indonesia, we start from 2014 as website developer, and 2015 we start online marketing business. 2017 we start mobile app development, and then 2019 we start programming academy. Okay. Okay. So basically we are young IT professional. So our employee right now there are 8 people ya. 80 orang kerja di perusahaan saya. Semuanya masih anak-anak muda. Hampir semua masih first graduate, masuk ke Time 2 dan kita bagi training dan ya mereka menjadi IT professional. Oke. Bisnisnya kami basically ada dua. Satunya system development. So our tema is global quality software development for website and mobile apps in Indonesia. Waktu saya datang ke Indonesia, saya lihat situasi Indonesia. Tapi situasi IT-nya sangat masih bawah. Jadi saya pikir ya saya bisa bantu dengan knowledge dan skill saya dan saya mulai bisnis. Tahun lalu saya mulai IT education, which is programming school for kids Indonesia. Jadi siswa-siswi kami dari 8 tahun. Kita ngajar programming untuk anak 8 tahun. Tapi caranya lebih ke anak-anak style ya. Kalau programming yang profesional banget mungkin belum bisa. Tapi meskipun 8 tahun, mereka bisa mengajar logika programmingnya, algoritmanya, problem solvingnya. Jadi ya kita sekarang sedang coba kasih IT education to anak-anak Indonesia. Oke, untuk software development, there are many company yang already famous kerja sama Timendo. Kalau lihat ini, kalian bisa lihat banyak yang dari Jakarta juga. Kita berbasis di Bali, tapi ya kita kerja bisa remote ya, karena IT itu nggak perlu lokasinya bebas.
Jadi perusahaan saya bisa kerjasama dengan perusahaan Jakarta, Jepang, Australia, di mana-mana aja bisa. Oke, jadi saya sedikit ceritakan tentang IT ya. Kenapa IT itu penting? Sekarang kita mulai digital transformation. Oke, digital transformation itu apa? Dulu, ini dah. Industri-industri kami ada yang bisnis corporate, ada yang bisnis food and beverage, education, factory, dan ada yang bisnis IT. Tapi sekarang IT itu bisa menjadi kayak gini. IT itu corporate juga harus pakai IT, restoran juga harus pakai IT, edukasi juga harus pakai IT. Jadi semua industri, semua bisnis kita harus pakai IT dan kita harus transform to the digital style. That's a digital transformation. Dan gaya hidup kita juga berubah. Dulu kita baca koran, tapi nggak usah sekarang kita bisa lewat aplikasi atau website. Brosurnya juga yang lebih efektifnya website, TV game juga menjadi mobile game. Percakapan sekarang kita bisa dengan social media. Oke. Nah, saya ada pertanyaannya sedikit. Kalau tahu silakan chat di YouTube. Perusahaan IT yang menguasai dunia apa? Monopolize our world. Which company monopolize our country? Adanya GAFA ya. Tahu nggak GAFA itu? Silakan chat kalau tahu. Kalau GAFA itu, sudah tahu ya, sudah terkenal banget. Google, Apple, Facebook, Amazon. Hampir semua orang sudah pernah pakai produk yang ini. Tapi sekarang ada yang perusahaan baru yang kompetisi ke GAFA. Namanya BAS. BAS itu apa? BAS itu mungkin tahu ya. Coba. Kalau tahu silakan chat di YouTube ya. BAS itu Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei. Jadi ini perusahaan semua Cina. So now, as you know, the US and China is fighting between the country and country, but also the company and company is fighting as competitor. Dan ini sudah bagi dari Pak Ali ya tadi. Tahu nggak kamu 6 startup unicorn Indonesia saat ini? Sudah terkenal itu Gojek, Tokopedia, Ovo, dan Bukalapak, Traveloka, JD.id. Jadi kalau kita lihat tren ini, semua perusahaan-perusahaan yang monopolize sekarang atau startup sekarang itu perusahaan IT dan itu membuat dari program. Kalau kita lihat edukasi programming, ya saya punya kursus programming dan saya lihat situasi programming edukasi di Indonesia belum ada. Kalau negara-negara lain dari SD ya, dari SD banyak negara yang maju sudah mulai belajar programming. Ini wajib. Jadi ini sekolah negara. Sekolah negara wajib ajarkan programming. Tapi Indonesianya belum. From my point of view, education also have to change. Kalau 20th century, what 20th century need is ya kita ikuti lainnya, kita semua sama, kita ingat jawaban yang guru bilang, itu 20th century style. Kalau 21st century needs,
critical thinking, individualitas, creativity, problem solving, yang market needs, yang kita perlukan itu orang yang punya kayak gini. Jadi sekarang kalau kita lihat edukasi di Indonesia, semua orang mengikuti guru dan ingat satu jawaban. Itu cara mengajar di sekolah. Tapi menurut saya itu cara mengajar untuk tentara atau pekerja pabrik, sopir, dan lain-lain. Karena itu market needs-nya kayak gini. Tapi sekarang kita harus berubah ya. Kita harus berubah. Ya, sudah Pak Hari bilang itu. Kita harus berubah ke 21st century dan yang kita harus dapat itu kreativitas, digital skill seperti itu. Jadi contoh aja. Don't just play a game, make one. Contohnya Pak Nadiem. Dia itu nggak main-main digital saja. Dia itu buat sendiri. Saya selalu bilang ke siswa-siswi saya, don't just play a game, make one. And you can be like Pak Nadiem. That's my message. Oke, saya sedikit ceritakan tentang new normal ya. Seperti kalian sudah tahu new normal itu agak sedikit stressful. Kita harus jaga social distance, harus pakai masker. Jadi new normal itu agak sedikit negatif. Tapi menurut saya ada yang positif juga. New normal itu new lifestyle. New lifestyle itu apa? Kalau shopping, belanja itu kita sudah berubah ke e-commerce. Eating juga kita pakai delivery. Working juga kita bisa kerja remote. Entertainment juga streaming, running, belajar juga online class, dokter juga remote. Ini new lifestyle. And what I want to say is this one is not temporary. Ini bukan temporary. Ini permanent change. Jadi ya Pak Hari juga bilangnya, ini new normal itu, corona itu accelerate our lifestyle change. Habis corona juga ini akan lanjut. Kita terus pakai e-commerce, kita terus pakai food delivery, kita terus belajar online. Itu new normal. Itu new normal. Jadi ini bukan temporary. Ini kita harus tahu. Dan habis itu, kita masuk ke era AI robot. Era AI robot itu apa? Era AI robot itu temanya pekerjaan. Temanya kita. Temanya kerja kita. Ini sudah terkenal ya. Dalam 30 tahun ke depan, 49 pekerjaan akan tergantian dengan digital. Jadi, pekerjaan-pekerjaan ada yang sekarang itu next 30 tahun nggak ada. Dan pekerjaan baru yang muncul. Contohnya kita lihat, coba lihat YouTuber. 10 tahun lalu, pekerjaan YouTubernya nggak ada. Tapi sekarang gimana? We must say, YouTuber also one of the job. Next 10 year, next 20 year, next 30 year, there are many new jobs come, and then there are many old jobs will be replaced. Ini pertanyaan lagi. Pekerjaan apa yang akan tergantian dengan digital? Silakan tebak. Ini saya tampilan 10 pekerjaan. Dengan AI robot, pekerjaan apa tergantian dengan digital? Silakan tebak. From my point of view, pekerjaan akan yang tergantian dengan AI robot itu gini ya. Drivernya menjadi auto drive kayak Tesla. Security juga bisa pakai robot, CCTV cukup.
reception, waiter, cashier, gimana? Kalau kalian lihat McD sekarang, gimana cara order kita? Kita ordernya lewat touch panel saja dan makanannya langsung datang. Kalau kita lihat video yang Pak Hari berikan, ya nggak usah lah kita waiternya, receptionnya, cashiernya. Factory worker juga ya gantikan ke robot. Yang lainnya programmer, dokter, lawyer, teacher, ini aman nggak? Menurut saya ini juga nggak aman. Ininya sebagian. Pekerjaan programmer juga, pekerjaan teacher juga, lawyer juga, dokter juga. Beberapa job description mereka itu juga ganti. Jadi maksudnya era AI robot itu semua pekerjaan gantian, berubah. Jadi kita harus berubah. Jadi jika Anda tidak dapat menggunakan IT, tidak bisa bertahan hidup dari new normal, new era. Oke. Jadi sedikit saya bicara tentang programmer job ya. Jadi bagaimana cara menjadi programmer? Sekarang banyak dah bahasa programmingnya, ada Java, C, PHP, Node, Kotlin, iOS, Swift, banyak kan? Saya rekomendasi coba master satu dulu. Coba fokus ke website frontend kah, atau fokus ke backend kah, atau fokus ke mobile app frontend kah. Coba master satu dulu, habis itu silakan explore. Kalau coba, tapi sedikit kamu nggak bisa master. Sebagai perusahaan IT, orang yang pegang, saya nggak mau yang orang sedikit tahu, nggak usah. Kalau kamu fokus ke PHP, ya baru saya mau. Tapi satu harus saya mau bicara untuk potential programmer. Ada yang risk of programmer job. Apa risk programmer job? Kalian tahu nggak? No code revolution. Ada yang pernah dengar atau enggak? No code revolution. Sekarang banyak layanan membuat service IT. Mungkin yang terkenal itu Wix.com, bisa bikin web design, atau Shopify, bikin e-commerce website. Jadi service ini nggak perlu programmer untuk buat sistem. And then now the situation is more advanced. Contohnya no code tool yang paling populer sekarang itu Bubble. Bubble itu sama seperti Wix. Jadi kita cuma drag and drop dan bisa buat interface. Habis itu programming juga kayak gini. Jadi drag and drop saja. When the requested write is clicked, create a new write in Bubble, send notification to the user. Mereka bilang, kalau pakai sistem kami, kalian bisa bikin seperti Uber atau Gojek atau kayak Airbnb. Jadi ini risiko banget. Ini no code tool itu sudah sangat advance. Jadi maksudnya saya, if you work like robot, you will be replaced. If you only can do the simple programming, you don't need. No code tool can replace, or AI can replace you. That's the point. There are different two types. Ada yang suit type, ada yang geek type.
The third type is more manager type, business person. And they like profit work, interest in human, good in communication. Geek type is technician, expert. They like interesting work, they interest to gadget and difficult to communicate. Which type you are? Okay. There are career path. Mungkin sekarang audiensnya banyak yang masih siswa ya, masih student ya. Semua mulai dari student. Dan tolong how to say ya, please conscious your business skill and IT skill. Sekarang posisi kalian itu masih fast graduate. Jadi business skillnya belum ada, IT skillnya juga agak sedikit saja. Habis itu, kalau kalian mau menjadi programmer, start from junior program. After that, what do you want to be? Okay. There are many career paths for the programmer. Okay. If you want to focus to the IT skill, you will be senior programmer, IT professional. If you have IT skill and business skill, you can be IT department manager, IT department executive. Okay. So it's more geek career path. Ini juga oke ya. Kalau kalian lihat di Google, IT professional itu penting banget dan gaji juga dapat. Kalau kalian mau lebih ke business side, harus belajar bisnis. Bukan cuma IT skill saja. Jadi bisa menjadi project manager, business management type manager, business department executive. Ini namanya CEO. Ya, saya sekarang CEO. Ini namanya CTO. CTO, CIO. Jadi kamu arah ke mana itu harus pikir dulu sebelum kamu mulai karier kamu. Okay. And what I want to say is this is not main purpose. Okay. Try to find your purpose of life. Okay. Saya orang Jepang. Saya lahir di Jepang. Jepang itu negara sudah maju, negara kaya dah. Kalau saya tinggal di Jepang, mungkin saya bisa dapat lebih stable life, lebih stable finance. Tapi saya buang itu dan saya pindah ke Indonesia. Karena saya ada cita-cita. Cita-cita saya itu, I want to make a better world for weak people by my IT and business power. That's my dream. My dream is I want to go to Africa and I will help them with my skill, my power. That's my purpose of life. So Indonesia is my step of my life. That's why I need to move from Japan to develop myself in developing country, and then I want to move to my final destination after this. That's my purpose of life. So what I want to advise to young people, please be ambitious and please try to find which mountain do you want to climb in your life. If you have your target, you can give your passion, you can give your effort, and you can achieve to your target. But if you don't have target, just live, just santai saja, you cannot achieve to anything. That's a very important things. Like we explain, Pak Hari explain, I explain, the human value is decreasing. As human, we need to find our purpose. And that's the biggest difference compared with AI, robot, and human. We can find our purpose of life. That will be your strengths. How to be successful person? I'm not successful person yet, but
I want to advise to young people how to be successful person. It's very simple formula for me. Start your challenge. If you don't challenge, you cannot make any success. But like Pak Hari said, even you start startup, even you do some challenge, of course you will fail. But please don't care about your fail. Please care whether you grow or not. After that, after you grow, you can challenge again. Please don't care success or not. Try to challenge yourself, do your best, work super hard, and then check whether you grow or not. That's the most important things. If you grow, one day you can be successful person. So start from challenge and grow yourself, develop yourself, and then one day I believe you can be successful person. Okay. So please don't be a normal person. Please don't follow someone. Please don't follow old people. You don't have to follow me. You just find your way and please do your challenge. That's what I want to advise to you. Okay, that's all. Okay, so ya seperti saya bilang, saya ada perusahaan IT. Jadi sekarang ada job opening juga. Kalau kalian tertarik, silakan kontak ke saya ya. Saya ada Instagram juga, YouTube juga, email juga. So anyway, it's okay. Please contact me. If you have strong passion and good potential, I'm happy to work with you. Okay, thank you. Okay, that's all. Thank you, Mr. Yutaka, for sharing the knowledge with us and sharing the opportunity to work in Yeah, Hypercore I'm Indonesia. welcome. That's Yeah. amazing. And now I think we are ready to move to next speaker, Mr. Mandala. Mr. Made Agus Mandala. Yes. Iya. Sudah bisa terdengar? Oh ya. Oh, oke. Langsung saya mulai. Well, my heart beat faster. Tadi sudah mendengar sangat-sangat detail informasi dari Mr. Harry and Mr. Yukata. That was really inspiring, and to be honest, I got a lot of new information from our previous speaker. Thank you so much. Well, good morning to everyone who are already joining us in this web seminar. Thank you so much. I know it's really tough karena di saat pandemik ini kita harus selalu fit, aktif, berpikir positif. Untuk kalian yang stay at home atau masih work from home juga, semoga sehat selalu, and you must follow the protocol of COVID-19. Okay, thank you so much for the moderator. My name is Mandala, and I'm graduated from Ganesha University of Education, and today I'm as a representative from Susila Landharma, or SLD, and as I said before, I'd like to say congratulations to our previous speaker. Really, really inspiring. But now, jadi saya sekarang tidak akan menjelaskan secara teori yang sudah disampaikan tadi oleh Mr. Harry dan Mr. Yukata. Sudah pemaparannya sangat-sangat detail. Saya tidak akan mengulang. Saya akan lebih share a little bit tentang newborn startup yang kami bangun baru-baru aja, itu bernama Susila Landharma. Mr. Harry, can you please next?
Okay, so this is the introduction. I'm going to share several points regarding to our um, digital startup. So what is actually our digital startup? What is SLD, Susilalan Dharma? Our goals, achievements, as well with the produk-produk apa yang sudah kita kembangkan, entah itu aplikasi maupun buku-buku yang sudah kita terbitkan juga. Okay, so next, so please meet over to you, Pak Heri. Please next. Okay, thank you. So we actually started our startup in 2018. Jadi kita pertamanya itu join sebuah event dari Simeo, yang dimana Simeo itu punya kegiatan yang menampung atau menginkubasi tentang untuk anak-anak mahasiswa, untuk mahasiswa-mahasiswa di daerah ASEAN untuk build startupnya. Jadi ada dikoordinasikan dan juga dimonitori oleh Simeo itu sendiri. Sampai sekarang Thank God is still running dari kita. Mungkin ini tidak mungkin yang akan saya jelaskan dari SLD tidak sewah yang tadi Mr. Yukata explain Time Door, karena kita sangat baru ini dan we are still learning and improving. Jadi mungkin ada beberapa hal juga yang akan kita tekankan bagaimana apa Susilalan Dharma ini tekankan di digital startup kita. Oke, nah untuk penamaan sendiri Susilalan Dharma, mungkin untuk Balinese people, all of audience, mungkin sudah sedikit mengetahui Susilalan Dharma itu coming from Balinese language, so I can translate it to English to Indonesia. Susila adalah good act atau perbuatan yang bagus, lan itu and atau dan dharma itu adalah truth, kebenaran. So we believe that knowledge or education is coming from good act and truth, dan kebenaran itu, sehingga terciptalah sesuatu ilmu yang dapat kita share, kita berikan untuk kemajuan seseorang itu sendiri. Oke, jadi Susilalan Dharma ini run by Mr. Harry as the CEO, leader of the team. Lalu ada saya, Mandala, ada Miss Ogi and Mr. Agus as well as a part of the team. And our main location is in Singaraja, Bali, north of Bali. Jadi mungkin teman-teman yang nanti selesai pandemi bisa ke Bali, ke bagian Singaraja, ketemu bareng-bareng sama kita. Okay, so I'll explain you. So this is the chart of the members. So Mr. Harry, as the manager and supervisor of this startup, yeah, and then I'm as a leader of the group project, and Ogi as a content creator, Miss Ogi as a content creator and pedagogy expert. And also we have Agus, Mr. Agus as a programmer. So believe it or not, we are coming from a teacher background, which is we don't have any specific knowledge about programming, about IT and etc. Something with that, but we are forced ourselves in order to follow the change, like what Mr. Harry said and Mr. Yukata already explained. Jadi jadilah orang yang bisa understand complex problem solving, begitu. Jadi we believe that teachers are not supposed to be able to educate, to deliver the material in the classroom, but we expect more than that. So that's why we are creating some things that can help us to give more about our talent and our curiosity, like how the teacher is supposed to develop, operate, and integrate it itself. Jadi kalau guru itu yang biasa di kelas hanya mengajar by textbook, jadi kita sebagai guru-guru itu juga berpikiran bagaimana kalau kita menciptakan sesuatu, menciptakan media, menciptakan teknologi pembelajaran itu dari diri kita sendiri, tentunya kita juga dapat mengoperasikannya, dan juga bagaimana kita mengintegrasikan apa yang telah kita ciptakan atau yang kita dapat di kita running in the classroom sesuai dengan gimana kebutuhan dari siswa, kebutuhan dari guru-guru, dan juga kebutuhan dari pihak yang terkait.
Okay, so if you want to know more about our digital startup, so you may go to Facebook. Okay, jadi kita ada beberapa share juga di Facebook. So you may go to Susilo Landarmo VR and on Instagram at SLD_VR. Jadi kita bisa kontak-kontakan lewat sosial media juga. Oke, jadi itu perkenalan sedikit tentang Susilo Landarma. It's actually a new baby digital startup. So let us continue to the goals. Okay, so what is actually the goals of Susilo Landarma? Jadi ada beberapa goals. The first one is the main concern of our startup is developing application as well with developing the materials. Both of them are important. Jadi bagaimana aplikasi dan materialnya itu adalah suatu hal yang sangat berkesinambungan dan juga sangat penting. Karena if we have good materials with a bad application or media, it's going to be useless. Begitu juga dengan jika aplikasinya kita yang sudah punya itu wah dan materialnya tidak menunjang aplikasinya, tentu saja akan menjadi tidak berguna juga, malah menjadi hanya aksesoris belaka saja tanpa adanya pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapat dari pengguna. Jadi seperti itu. Nah, jadi materials dan aplikasi yang bagaimana yang kita ciptakan, we are creating authentic material and application. Jadi, what is the meaning by authentic materials and application? Di sini saya mau highlight the authenticity that we are creating is something that we cannot find in the classroom or in the textbook. Jadi bagaimana siswa dapat belajar itu tidak hanya dari buku, mungkin beberapa ilmu, beberapa informasi tidak tertulis di buku, sehingga membutuhkan sesuatu yang baru yang bisa diberikan dan didapat oleh guru itu sendiri maupun dari murid itu sendiri. So this is authentic learning. Jadi we are running with the supporting materials and media itself. Sehingga nanti akan terjadi promoting digital literacy and meaningful learning. So, jadi sudah dijelaskan bagaimana digital literacy itu sendiri harus digerakkan di Indonesia. How we promote the digital literacy, not just for make the teachers able to or understand, oh, this application is for this application is for that. But more than that, jadi bagaimana dia dapat, anggota guru maupun pelajar mengintegrasikan aplikasi yang didapat itu atau aplikasi yang telah dibuat itu digunakan secara meaningful di classroom. Jadi tidak sekedar mengetahui, tetapi sangat melek dan bisa menggunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat di kelas masing-masing. Dan the last, kita juga helping teachers, parents, and students to meet the learning goals. This is also the core of the our goal, bagaimana Susilo dan Darmo ini membantu help the teacher, student, as well parents to meet the learning goals. Jadi guru di kelas bisa mendemonstrasikan secara luas mengenai media-media yang di-develop by SLD dan juga bagaimana siswa dapat belajar sesuai dengan media dan bahkan parent juga dapat belajar menggunakan in order to help their student atau anak-anak mereka di rumah. Jadi semuanya itu memiliki perannya masing-masing dan mereka juga sangat memiliki andil dalam perkembangan pendidikan anak maupun situasi lingkungannya. Okay, that's for our goals. Let's move to the next slide. Okay, so I'm going to tell you just a quick about our achievement. Jadi walaupun baru SLD Susilo Landarma, tapi kita juga sudah ada beberapa produk yang kita kembangkan seperti aplikasi. We have launched Animals of Nusantara and Keyword Tengen in Google App Store, and we also have published books Animals of Nusantara
English learning books. I'll discuss those later on, how SLD bertukar pikiran. The Millennial Techno Fiesta Bali 2019, and SLD as well sangat concern untuk di bagian research, pengembangan, dan akademik. Oleh karena itu, kita juga joined or have published an article in the Third of Indonesian Technology in Language Learning atau ETEL Kemarin Conference Proceeding in Bogor 2020. Jadi itu beberapa achievement dari Susila Dharma. Untuk kedepannya tentu kita akan membuat terobosan-terobosan yang lain yang akan dapat kita gunakan untuk membantu khususnya pelajar maupun di bidang edukasi lainnya. Oke, next please. Okay, so this is our products. Jadi Susila Dharma tadi sudah di-mention ada beberapa produk yang telah kita kembangkan. So basically we are concerning in educational application, bagaimana aplikasi yang kita buat ini membantu dalam proses pembelajaran. Ada Animals of Nusantara, so it's a original product made by Susila Dharma team. It's a virtual reality application. So maybe this is a new application for several case in Bali, karena kita juga melihat beberapa antusias. Kita juga pernah mengadakan pameran, ikut pameran sebelumnya di Bali Utara. Jadi VR ini masih tergolong suatu hal yang sangat-sangat baru, sehingga itu kita sangat tertarik untuk develop VR. Oke, jadi untuk fitur-fitur dari aplikasi Animals of Nusantara itu selalu menggunakan 3D animation. Kita build-nya menggunakan Unity and it's supported by 390 degree feature. Jadi akan memberikan efek secara real. Jadi mungkin audience sudah beberapa yang pernah menggunakan virtual reality glasses. Jadi objek yang ditampilkan itu sudah sedikit seperti aslinya, even though it's 3D, but it's still very good. And what kind of things that student can find in this application? Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan siswa untuk belajar menggunakan aplikasi ini, like how they will see, observe, and explore the endemic animals as the name Animals of Nusantara. Jadi di aplikasi ini kita menekankan sedikit tentang endemic animals yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian habitat. Ada Welase, ada Weber, and Australis animals. So it's not just only for learning English. Jadi untuk yang early childhood student atau bahkan yang belum belajar pun dapat menggunakan ini hanya sebagai batas observasi. Di samping itu juga, user can learn about the shape of the animals, bagaimana bentuk badannya. Mungkin ini nggak ada di kebun binatang, jadi kita bawa menggunakan VR. Jadi pengguna dapat melihat secara real bagaimana gajah Sumatera itu, bagaimana beruang di Kalimantan itu, bagaimana interaksinya terhadap lingkungan, hingga hear the sound of the animals, bagaimana kita mendengarkan suara dari binatang itu secara langsung, dan juga makanannya apa, dan juga habitatnya tentu bagaimana. Oke, so that's it. Jadi untuk teman-teman yang curious, saya nggak bakal spoil banyak tentang di sini. Jadi untuk teman-teman atau audiences yang curious atau yang tertarik bisa langsung menuju link yang sudah saya siapkan. Oke. Selanjutnya kita memiliki aplikasi kedua, ada namanya Kiwotengan. Well, basically Kiwotengan is coming from Balinese language. It is not about right or wrong. It is about Kiwo means kiri or left, and Tengan means right atau kanan. So this application has a purpose
for the learner or the user to learn about direction in Bahasa Bali. So this special application for those who are really want to learn about Balinese language for their daily basis. Jadi ini sudah kita terapkan, sudah kita desain untuk bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seperti bagaimana nanti ini aplikasinya bisa digunakan perseorangan atau berdua, bisa diarahkan berbareng-bareng menggunakan bahasa Bali, dan tentunya ada beberapa konten yang kita highlight juga, like Balinese script or Balinese alphabet. We have basic vocabularies yang terdengar atau basic vocabularies yang biasa digunakan untuk anak-anak khususnya dalam bahasa pergaulan. Selalu ada simple phrases, and keyword tangan juga telah kita bagi berdasarkan level pengguna dan juga difficulties. Jadi ada beberapa konten juga seperti Cicimpedan, Wangsalan, dan juga Aksara Bali. Itu semua telah kita dapat approve dari dosen pendidikan bahasa Bali dan juga kita telah terapkan. Jadi untuk audiences yang ingin menggunakan tidak usah ragu lagi ya, karena sudah dicoba dan juga kontennya itu pun sudah di-approve sendiri. Jadi selain itu apalagi yang ada di keyword tangan. So we have design Balinese architecture dan beberapa information tentang Bali. So next we have published a book. Jadi Susilo Landharma telah publish 2 books. Ini adalah hasil integrasi dari our application on Animals of Nusantara. This book is entitled Animals of Nusantara Coloring Book. Jadi ini kita highlight design for early childhood student. Jadi bagaimana buku ini bisa digunakan terpisah maupun bundle dengan aplikasinya. It can be used independently, but still with the guidance from the teacher or parents. Bagaimana buku ini basically introduce basic English, like a number, animal, color, words, and many creative games. Jika penasaran bisa langsung ke linknya, dan juga jika ingin menggunakan aplikasinya juga dapat, jika menggunakan bukunya dengan aplikasinya, it would be better karena bisa langsung berinteraksi dengan aplikasinya dulu, baru ke bukunya. And selanjutnya buku yang kedua, we have Virtual Reality for English Learning book. So this book is designed for teacher and secondary student as a supplementary activity. So how this book actually the same integrated with the first application, Animals of Nusantara, but more to higher students. Dan achievement untuk untuk pelajar SMP maupun guru yang bagian learning activities. Jadi untuk lebih link for EFT. Okay. So those are produk yang telah dikembangkan oleh Susilo Landharma VR. Untuk selanjutnya juga kita ada beberapa project yang kita kembangkan untuk seperti pembelajaran bahasa Inggris untuk learners itu masih proses dan juga beberapa buku pelajaran. So this is not just only concerned in learning English, but introduction singkat saya mengenai Susilo, I will give it to the moderator. Thank you. Thank you, Mr. Mandala, for the presentation and giving us some information
regarding to Susila Landharma. That's really interesting. And now we are going to the question and answers session. For the audience, if you want to ask question for Mr. Heri or Mr. Yutaka or for Mr. Mandala regarding to the material they present before, you can type it in the live chat now. So far, we got like around 9 questions already. And the first question is to Mr. Heri. How to introduce to our children, especially young learners, about digital literacy in the earlier day, and what is the strategy to introduce them with the technological literacy and as education? Okay, Pak Rizky, thank you very much for the question. I actually have also responded some in YouTube comments, just to summarize everything, because it seems that there are some questions, similar questions, and also quite a lot of questions, regarding with the time. So basically, this question is asking more on pedagogical side, so educational side. So when you want to nurture atau mengembangkan dan menumbuhkan literasi digital, especially for young learners, you have to understand the concept of digital literacy first. Jadi bukan hanya sekedar main game seperti Pak Yutaka tadi bilang, tapi mungkin dia belum bisa coding ya, belum bisa menciptakan game, tetapi bagaimana nanti dia bisa cerita apa yang dia misalnya main di gamenya, kemudian orang tua atau guru nanti bisa mengarahkan, kalau misalnya nih contohnya gamenya tentang apa ya yang ngetop sekarang, misalnya main ular tangga lah gitu misalnya gamenya. Kemudian bisa saja diajak, tadi siapa yang menang Dek, kemudian bagaimana perasaanmu ketika kalah, kemudian kalau misalnya ingin melakukan yang sama dengan konsep yang berbeda, misalnya lomba balap karung, bagaimana? So, ini benar-benar tentang pendidikan jadinya. Bagaimana kita mengakomodasi, mengajak mereka untuk merefleksikan apa yang dipelajari. Itulah melek digitalnya. Jadi bukan sekedar bisa main gamenya, tapi setelah main game, dia bisa apa? Itu digital literacy arahnya. Begitu kira-kira contoh sederhananya, analoginya ya. Tentu maksudnya nanti dia dibuat berfungsi, dia dibuat bermakna, aktivitas bermain teknologinya, dan kemudian kalau bisa merefleksi dan melakukan sesuatu yang berbeda. That's digital literacy. So it's more like the parents need to guide the children when they using playing around with a smartphone or technology, the laptops. And yes, of course, yeah. Another question that similar with not similar, but more like how to create a digital mindset for any individuals. Yeah. Well, I think Pak Yutaka already explained this one. If you want to have a disruptive or digital mindset, you have to think what is your passion, and what you can do with your passion, what you can change with your passion. Mahatma Gandhi bilang, be the change that you wish to see in the world, kan gitu ya. So it doesn't have to be big, it doesn't have to be very impactful at the moment, at the first time. Jadi tidak harus besar, tidak harus luas begitu ya. Tetapi prinsip saya, kalau teman-teman tahu, I also do a lot of things like menolong anak-anak yang kurang mampu di bawah kaki gunung agung gitu misalnya, mengedukasi, membantu tim muda seperti Mandala dan seterusnya untuk tumbuh dan seterusnya. Tujuannya itu bukan hanya sekedar berkompetisi, mendapatkan juara atau ranking atau status atau jabatan, no. Tetapi lebih kepada bagaimana kita semua bisa meningkatkan kualitas SDM kita agar kita tuh benar-benar bisa berperan di dunia yang lebih luas tanpa lupa yang namanya jadi orang baik, jadi manusia yang baik. Mesin tidak bisa begitu. Inilah yang saya bilang tadi, where you can
be different from the automatization. Jadi nggak bisa mesin itu dia akan lebih cepat menghitung rumus seperti kalkulator atau Excel, tapi dia tidak akan bisa menganalisis bagaimana hasil dari data tersebut. Jadi bedanya di sana. So instead of misalnya jika ingin berperan ya di dunia global dan bergandengan tangan dengan mesin atau robot, jangan kita mengisi diri dengan apa yang mesin sudah bisa lakukan, tapi apa yang tidak bisa mereka lakukan. Misalnya tadi contoh saya robot di restoran, it's very good karena membantu orang lebih mudah pekerjaannya. Di factory, di Alibaba, di Amazon itu sudah pakai robot. Tapi apa yang mereka tidak bisa lakukan? Misalnya misalnya di restoran, misalnya yang kita bisa lakukan adalah bagaimana melakukan keramah tamahan, hospitality. Itu tidak bisa robot lakukan. Atau misalnya dengan akuntansi. Jadi kita menghitung angka-angka pakai mesin, tapi data analisisnya manusia. Itu akan berbeda nanti. Jadi that's where you can go. So it's more on soft skills or the top 10 skills that I mentioned earlier. Begitu Pak Rizky. Oh yeah. So basically it's more like improve our skills so we have the competitive advantage to work together with the machine or the artificial intelligence that will come to the industry. Ya, saya tambahkan Pak Rizky, so you do not compete, ya, you do not kompetisi, jadi tidak berkompetisi, you do not compete with the machine or with the robots, but you complete each other. Itu bahasanya, jadi saling melengkapi, gitu ya. Okay. There is another questions about, are there any reference for the gamification to add on the methods for learning? Any reference? Yes. The questions are more into teaching and pedagogies at the moment. Jadi jadinya lebih ke banyak pada pengajaran pendidikannya. Tapi yes, you are right. Gamifikasi adalah salah satu cara pedagogis gitu ya untuk membantu siswa belajar mencapai tujuan pembelajaran. You have to differentiate the concept of game-based learning and gamified-based learning. Kalau game-based learning itu artinya belajar menggunakan games, apapun gamenya. Kalau gamified-based learning artinya belajar menggunakan elemen-elemen games. Misalnya starboards, levels, misalnya rewards, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi berikan dia rasa bagaimana dia bisa naik satu level ke level yang lainnya, kemudian mendapatkan penghargaan. Itu gamified based learning. Bukunya banyak. Saya tidak hafal, mohon maaf judulnya, tapi saya sendiri sedang menyiapkan dengan mahasiswa S2 saya satu buku aktivitas berbasis gamifikasi menggunakan Classcraft namanya platformnya. Jadi Classcraft itu sudah sebuah template untuk membuat gamification based activities, learning activities. Kita tinggal mengisi saja kontennya. Namun seperti Mandala sampaikan tadi, ini agak berbeda kalau kita bicara pendidikan ya, aplikasi atau program pendidikan. Artinya begini, Bapak Ibu harus berpikir apakah yang kita buat ini hanyalah learning media atau learning materials. Kalau hanya memikirkan media, misalnya ya saya pakai YouTube atau saya buat aplikasi isinya binatang-binatang. Itu hanya media belajar. Tapi kalau ingin memikirkan dia belajar ya, atau beraktivitas belajar, Bapak Ibu membuat yang namanya materi pembelajaran. Artinya apa? Gambar-gambar di aplikasi, suara di aplikasi, video yang ada di YouTube, dibuatkan aktivitasnya. Misalnya setelah dia nonton di YouTube, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut, atau diskusi tentang konsep yang ada di sana. That's materials. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman, dan sama dengan gamification, konsepnya gamifikasi, tapi beraktivitasnya harus juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Thank you. Thank you, Mr. Harry. And for Mr. Yutaka, someone asked, could you please hold an online programmer course from the time door to improve the skills of people
That's good. our audience, because you mentioned before that you have class for kids. Yes, yes. Maybe, probably, do you have any plan to do online course, online programmer course for mature range of our audience? Yeah, I want to do that, but basically, right now we focus to anak-anak kecil because as you know, the old people is ya agak sedikit susah ya. Otaknya sudah tua, jadi nggak bisa dapat tapi lama berkembangnya. So for me, programming school is more like social contribution for me. So what I can see, the hope of Indonesia is more the young people. That's why we start from 8 years old, and now we increase our target until 18 years old. Maybe in the future, yeah, I can increase the target. But we start from the small because we believe the young people is the Indonesia future, like that. But for the teenager, for the what you say, like for the people who want to be programmer, like I said, we are welcome to invite. But if you have the basic programming school, you can study in our company. Basically, when the student come, like from Stomi Kurimakara, they join our company and they take like 3 months training. After that, they can work for our client. So until that level, please study by yourself. After that, we can make you to be a professional like that. Yeah, thank you, Mr. Yutaka. By the Yeah. way, for all the audience, if you want to get a certificate, you can access the uh, absent link on the left bottom corner on your screen, and you can download the certificate on the link that provided there. And Mr. Yutaka, maybe you have any suggestions or something to say to people that don't have any digital education but really want to try to learn? Maybe some tips for them to start, where to start, maybe. I think many people ask me that question, but yeah, today Pahari also share. I also share the important things is our soft skill and the passion. If you want to challenge, just do that. There are so many sources that we can study, like Pahari said. We can study from YouTube, Udemy. There are so many free courses. Even there are payment courses, but it's not expensive like we study in Harvard University. It's almost same. So what I mean is, if you want to start, just start it. Just start just 3 hours in a day after you work. You can do that. But many people just, how can I study? I don't know what to do, and just stuck it. For me, just do it, do it, do it. That's the best solution. After that, you can find the difficulty, then you can ask to the social media or anything. After that, I can help you. So my suggestion is just do it first. Okay, thank you. So to summarize it to our audience who asked, the information from Mr. Yutaka is just do it first. If you really keen to learn the how to program something, you can search it on the search engine like Google and look for the tutorial on YouTube, Yeah. and maybe be curious. One more advice, to study programming, to be a programmer is not really difficult like you thought. That's what I can say that. Now the programming become more easier than my era. My era is very difficult. I have to make everything by myself. But now there are so many libraries, there are so many sources to study. So it's easier. So Yes. don't expect that it's too difficult. Please, yeah, please try it first. Okay. Thank you Yeah. very much, Mr. Yutaka, and thank you very much, Mr. Harry and Mr. Mandala.
maybe maybe that's the end of our webinar today. Do Mr. Harry and Mr. Yutaka have anything else to say, like closing statement maybe, before we close the webinar today? From me, Pak Rizky, just want to say thank you for the invitation, for me, for us, and also nice to meet you all, Pak Rizky, Pak Yutaka, and hope that we can learn and collaborate in the future. Bapak Ibu peserta, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang dan semoga bermanfaat. Kami bisa dihubungi di kontak masing-masing, email, Instagram, dan seterusnya. Thank you very much. Thank you, Mr. Harry. Before we end the webinar, I would like to thank our supporter, which is supporting us to do this webinar series. And shout out to STIMIK Primakara, Time Door Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha, Xpray Nexus, Bali Edukasi, Susilo Landarma, Webinar Indo, Ikatan Alumni Primakara, dan Wakedo. Thank you again for joining our webinar series today, and see you in the other webinar series. Don't forget to click subscribe to Ertik Bali channels and press the like button. And see you again. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Taka, Mandala, Rizky. Thank you. Thank you semua. Keep in touch ya. Keep in Ya, touch, sehat semuanya. Saya pamit, Rizky. Ya, bye-bye. Liandi, Terima kasih. kasih Pak Heri. Thank you Mr. Yutaka. Thank you ya. Thank you ya. Makasih Pak Mandala. Ya, sama-sama. Mohon maaf buat hari ini. Sorry, I'm really sorry that we have to wait so long because of the technical issues. It's okay. Yeah. Santai saja. Yeah. Oke, so saya pamit dulu ya. Terima Yeah. kasih. Thank you. Bye-bye. Bye.